Waktu kecil saya orangnya gampang banget marah. Dibecandain dikit, kesal. Dikatain sedikit, kesal. Bahkan kadang-kadang gak ada masalah apapun juga entah kenapa bisa tiba-tiba kesal. Kita pasti pernah punya satu kesamaan, yaitu pernah gak bisa mengontrol emosi sehingga akhirnya kita marah. Marah. Ketika mendengar kata ini, pasti langsung mikir pikiran negatif dan buruk. Seakan-akan orang yang marah adalah orang yang jahat. Tapi, apa persepsi ini selalu menjadi kenyataan yang sebenarnya? Apa kalau ada orang yang marah, berarti orang itu orang yang gak baik? Apakah kemarahan selalu merupakan pertanda negatif? Ternyata nggak gitu loh konsepnya. Karena marah ada berbagai macam tipenya. Ada 3 tipe kemarahan yang bisa dikategorikan. Yang pertama ada passive aggression, atau kata bahasa Indonesianya adalah pasif agresif. Pasif agresif ini yang paling umum sering digunakan oleh banyak orang untuk menandakan orang marah tapi ngakunya nggak marah. Orang yang pasif agresif suka nggak ngaku kalau mereka lagi marah, karena mereka nggak suka namanya konfrontasi. Ini adalah alasan kenapa mereka mencoba untuk bertindak seakan-akan mereka nggak marah, supaya orang lain nggak sadar nih kalau mereka sedang marah. Yang kedua ada open aggression. Marah jenis ini yang mungkin kita pahami sebagai marah secara umum. Open aggression adalah orang yang ketika sedang marah cenderung untuk mengamuk dan bertindak agresif secara fisik atau bahkan verbal. Tipe marah yang ini sering kita temukan dalam aktivitas mengkritik, menuduh, blackmailing, dan lain-lain. Yang ketiga ada assertive anger. Di antara 3 tipe marah yang udah disebutin tadi, tipe inilah yang paling positif. Karena assertive anger adalah tipe marah yang sehat. Orang dengan tipe kemarahan ini umumnya memiliki kemampuan manajemen emosi yang baik. Mereka paham bahwa melampiaskan perasaan kesal dan amarah dengan negatif gak akan memperbaiki keadaan. Justru bisa semakin memperkeruh dan merusak hubungan dengan seseorang. Jadi dapat diartikan bahwa kemarahan asertif adalah sebuah sikap tegas yang menunjukkan kekecewaan atau rasa marah tanpa perlu menjadi agresif. Sebagai cara mengungkapkan kemarahan, mereka memilih untuk mendiskusikan permasalahan yang ada dengan orang yang bersangkutan untuk mendapatkan solusi terbaik bersama. Tipe assertive anger juga tidak sungkan meminta maaf ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, setelah tahu 3 tipe marah yang barusan dijelasin nih, menurut kamu, apakah marah itu adalah suatu yang selalu negatif? Bisa nggak sih kita marah dengan elegan? Yap, jawabannya bisa banget. Kita bisa loh marah dengan elegan, yaitu dengan memperkuat sifat asertif dalam diri kita. Kalau kita bisa mempraktekkan assertive anger ini dalam situasi yang membuat kita kurang nyaman sampai membuat kita marah, kita justru akan berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik, bukan sebaliknya. Terus gimana caranya melatih diri agar bisa memperkuat sifat asertif? Berikut ada 3 cara melatih sifat asertif. Yang pertama, belajar pahami posisi orang lain. Sebelum kita meluapkan emosi dengan cara yang negatif, sebaiknya coba pikirin lagi deh, apa tindakan atau perkataan kamu akan menyakiti perasaan orang lain? Simpelnya, coba deh kamu tempatin diri kamu pada posisi orang tersebut, pada posisi orang yang ingin kamu marahin. Kalau ada orang yang berkata atau bersikap demikian ke kamu, apa kamu akan sakit hati? Yang kedua, daripada mengkritik, lebih baik komunikasikan perasaan yang kamu rasakan. Saat merasa kesal karena kesalahan orang lain, beberapa orang akan langsung menyalahkan bahkan mengkritik perbuatan orang tersebut.
Daripada saling menyalahkan, sebaiknya kamu coba ungkapin pendapat dan pemikiran yang kamu rasakan. Dengan begitu, orang tersebut bisa memahami maksud kamu tanpa perlu merasa dihakimi. Yang terakhir, tarik napas panjang saat merasa emosi. Saat kita merasa marah, cemas, panik, atau apapun itu yang sifatnya negatif, pernapasan kita akan berubah loh. Kalau kita lagi tenang, pernapasan kita akan lebih lambat. Tapi kalau lagi marah, pernapasan kita akan cenderung lebih cepat dari biasanya, dan jantung terasa berdegup kencang. Jika kita bisa mengontrol pernapasan kita, maka kita bisa mengontrol emosi kita. Jadi, ketika kita marah, agar bisa asertif dan memberikan solusi yang tepat terhadap masalah yang dihadapi, kita bisa perhatikan napas kita. Kalau rasanya terlalu cepat, coba perlahan kontrol napas kita agar bisa kembali ke normal. Nah, kalau napas kita udah normal nih, pasti emosi kita juga akan cenderung normal kembali. Itu dia 3 tips yang bisa kamu terapkan agar kamu bisa marah dengan cara yang elegan. Ada satu kutipan, berpegang kepada kemarahan itu seperti memegang batu bara dengan niat melemparkannya ke musuh kita. Namun yang akan tersakiti adalah diri kita sendiri. Marah adalah pilihan, bukan berarti kita nggak boleh marah. Marah boleh kok, tapi kalau kamu mau marah, harus dengan tujuan ingin memecahkan masalah, bukan menjadikan marah sebagai validasi untuk berbuat jahat. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.